Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifanda Aulia dengan NIM 2310951019. Saya dari kelas Statistika C dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizky Wahyu Pratama STMT. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-8 saya yaitu Tracer Study dari survei alumni. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada latar belakang. Tracer Study merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menelusuri jejak lulusan setelah menyelesaikan masa studinya. Tujuan utama dari Tracer Study adalah untuk memperoleh informasi mengenai relevansi antara pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta menilai sejauh mana lulusan dapat beradaptasi dan terserap di berbagai bidang pekerjaan. Hasil tracer study ini menjadi bahan evaluasi penting bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, serta memperkuat hubungan antara dunia akademik dan dunia kerja. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti, Tracer Study berfungsi sebagai alat evaluasi kualitas lulusan dan efektivitas kurikulum pendidikan tinggi. Hasil Tracer Study ini digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dalam tracer study, data yang biasanya dianalisis antara lain yaitu yang pertama ada profil lulusan. Nah, profil lulusan ini biasanya mencakup IPK, jenis kelamin, dan periode wisuda. Setelah itu ada waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, ada status pekerjaan, apakah dia bekerja, belum bekerja, atau berwirausaha. Selanjutnya ada pendapatan dan tempat kerja. Lalu ada relevansi pekerjaan dengan bidang studi, dan yang terakhir bisa tingkat kepuasan terhadap pembelajaran dan fasilitas kampus. Selanjutnya, kuantifikasi data kualitatif, yaitu merupakan proses mengubah data berbentuk kategori atau deskripsi menjadi bentuk angka agar dapat dianalisis secara statistik. Terdapat 4 skala pengukuran utama, yaitu yang pertama ada skala nominal. Skala nominal ini digunakan untuk membedakan kelompok atau kategori tanpa adanya urutan tertentu. Contohnya dalam tracer study ada jenis kelamin, jurusan, atau status pekerjaan. Nah, yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal ini menunjukkan tingkatan atau peringkat antar kategori, tetapi selisih antar kategori itu tidak pasti. Nah, contohnya itu dalam tracer study ada tingkat kepuasan terhadap layanan kampus atau penilaian pengalaman magang. Yang ketiga ada skala interval, memiliki jarak yang sama antar nilai, namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Atau maksudnya itu nol itu tidak berarti atau tidak ada. Contohnya dalam tracer study ada nilai IPK atau skor penilaian tertentu. Nah, yang keempat ada skala rasio. Skala rasio ini memiliki semua karakteristik skala interval, tetapi juga memiliki titik nol mutlak yang menunjukkan ketiadaan nilai. Contohnya dalam tracer study itu ada lama waktu tunggu kerja atau jumlah pendapatan pertama. Lanjut. Nah, berikut data yang saya gunakan untuk slide-slide selanjutnya. Di sini ada nomor, nama mahasiswa, dan IPK dengan dengan 87 data. Nah, selanjutnya profil responden. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi IPK. Nah, pada gambar ini memperlihatkan persebaran nilai akademik para alumni. Rentang IPK-nya berkisar antara 3,10 sampai 4,00. Dengan jumlah terbanyaknya itu berada pada interval 3,60 sampai 3,69 sebanyak 23 orang. Nah, disusul oleh interval 3,5 sampai 3,59 dengan 20 orang. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan memperoleh IPK antara 3,5 hingga 3,69 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Sementara itu, hanya terdapat 5 alumni dengan IPK tertinggi pada kisaran 3,8 sampai 3,89, yang menandakan bahwa hanya sedikit lulusan yang berhasil mencapai nilai mendekati sempurna. Selanjutnya ada histogram IPK. Berikut saya tampilkan gambarnya. Nah, histogram di samping ini menampilkan penyebaran nilai IPK alumni Universitas Andalas tahun 2024 yang berada pada kisaran 3,1 hingga 4,0.
Pola distribusinya tampak seimbang dengan titik pusat di sekitar nilai 3,60. Sebagian besar lulusan memperoleh IPK antara 3,5 sampai 3,69, mengindikasikan bahwa capaian akademik para alumni tergolong tinggi dan merata. Interval 3,6 sampai 3,69 merupakan kelompok dengan jumlah responden terbanyak, sedangkan hanya sedikit mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 3,30 maupun di atas 3,80. Secara keseluruhan, histogram ini memperlihatkan bahwa distribusi IPK alumni bersifat cukup seragam dan menyerupai distribusi normal yang menandakan mutu akademik lulusan Universitas Andalas tahun 2024 berada pada kategori sangat baik. Selanjutnya ada scatter diagram yaitu data persebaran IPK. Nah, scatter diagram ini menunjukkan keterkaitan antara IPK alumni dengan lama waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan. Setiap titik pada grafik ini mempresentasikan satu orang responden. Berdasarkan pola persebaran titik, terlihat bahwa semakin tinggi nilai IPK, maka waktu tunggu kerja cenderung lebih singkat. Dengan kata lain, terdapat hubungan negatif antara IPK dan waktu tunggu kerja. Lulusan dengan prestasi akademik yang lebih baik umumnya lebih cepat diterima bekerja. Selanjutnya ada profil responden yaitu grafik lingkaran. Nah, berdasarkan diagram lingkaran ini, terlihat bahwa sebagian besar responden merupakan laki-laki dengan persentase mencapai 80%, sementara responden perempuan hanya sebesar 20%. Perbandingan ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi alumni laki-laki dalam pengisian survei tracer study jauh lebih dominan dibandingkan dengan alumni perempuan. Nah, untuk lebih lengkapnya itu, untuk laki-laki jumlah respondennya itu ada 70 orang dan jumlah perempuannya itu yang mengisi adalah 17 orang. Nah, dibuatlah grafik lingkaran dengan hasil akhir berikut. Selanjutnya, kita akan membahas ukuran statistik. Ukuran statistik deskriptif merupakan sekumpulan metode yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menganalisis data secara kuantitatif agar mudah dipahami. Nah, yang pertama itu ada modus. Kita akan mencari nilai modus, median, jangkauan, kuartil, dan lainnya dalam data yang sudah dilihatkan tadi antara nilai IPK dari mahasiswa. Yang pertama itu ada modus. Modus adalah data yang memiliki frekuensi terbesar atau data yang paling sering muncul dari sekelompok data. Nah, nilai yang paling sering muncul dalam data itu adalah 3,64, yang berarti 3,64 adalah nilai paling banyak yang muncul dalam data. Nah, yang kedua ada median. Median ini merupakan ukuran terpusat yang letaknya berada di tengah-tengah sekelompok data yang terurut. Nah, karena nilai data kita itu 87, nah yang mana itu adalah ganjil, maka rumusnya itu adalah N ditambah 1/2. Dengan N-nya itu 87, berarti 87 tambah 1/2, maka 87 tambah 1, 88, dibagi 2, maka hasilnya 44. Dah, nilai ke-44 setelah diurutkan dari data kita itu 3,55. Selanjutnya ada MEAN. MEAN atau nilai rata-rata adalah jumlah dari seluruh nilai data yang dibagi dengan jumlah banyaknya data. MEAN ini juga bisa disebut dengan X bar. Nah, rumus X bar itu sendiri adalah sigma XI dibagi N, yang mana setelah dijumlahkan jumlah X-nya itu adalah 307,77 dan nilai N-nya itu 87. Nah, setelah dibagi didapatkanlah nilai rata-ratanya adalah 3,53. Yang keempat adalah kuartil. Kuartil adalah ukuran statistik yang menyatakan letak suatu nilai data yang membagi data dalam 4 kelompok data dengan jumlah data yang sama pada data terurut. Q1-nya 1/4 N tambah 1. Nah, berarti nilainya itu nilai kedua-dua. Nilai kedua-dua itu 3,42. Berarti nilai Q1 ya 3,42. Begitu juga dengan Q3. Tapi rumusnya itu 3/4 dikali N tambah 1. Nah, nilainya itu 3,64. Selanjutnya yang kelima ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai data tertinggi dan data terendah. Nah, jangkauan ini bisa juga
istilahkan dengan R, yang mana rumusnya itu X max dikurang X min, dan nilai tertinggi IPK kita itu ada 3,87 dikurang yang paling rendah 3,15 sama dengan 0,72. Yang keenam ada variance dan standar deviasi. Variance dan standar deviasi memperlihatkan seberapa dekat atau jauh data dari ukuran terpusatnya, yaitu dari mean. Yang pertama kita mencari variansinya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar dikuadratkan per N dikurang 1. Nah, didapatkanlah hasilnya, yaitu S kuadrat sama dengan 0,029. Nah, standar deviasi ini berhubungan dengan variansi yang mana rumusnya itu S sama dengan akar dari S kuadrat, yang mana akar dari variansi sama dengan akar dari 0,029. Nah, hasilnya itu 0,17. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.